Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini saya undang untuk kita semua dapat hadir dan mengikuti ibadah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 ini. Gak apa-apa ya, masih dalam rumah masing-masing. Oleh karena itu biarlah saat ini juga kita bersatu hati, satukan pikiran, dan kita juga mau berdoa untuk pemulihan negara ini, negara Indonesia, sehingga nantinya kita bakal bisa untuk berkumpul lagi bersama-sama di gereja Elohim ini. Oleh karena itu mari saya undang untuk semua bisa menyanyikan lagu doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami
hari ini. Biarlah saat ini juga kami mau duduk diam di hadirat-Mu untuk memuji menyembah nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun dan mengatur acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga biarlah semua kami yang ada di sini mendapat jamahan dan lawatan-Mu, dan biarlah pada akhirnya nanti kami bisa menjadikan hari-hari saat ini adalah sebagai pegangan hidup kami untuk kami menjadi bisa lebih kuat ke depannya. Oleh karena itu biarlah saat ini kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan puji Tuhan teman-teman, kalau kita boleh ada sampai saat ini, biarlah itu kami dan kita semua mau yakin dan percaya bahwa itu adalah penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan saja, karena kita semua yakin dan percaya tentunya bahwa Tuhan adalah Immanuel. Oleh karena itu, mari kita akan menyanyikan lagu Immanuel.
sama-sama tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah saat ini juga kita semua mau mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing, dan kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Sungguh Indah.
kalau saat ini kami semua sudah memuji menyembah nama-Mu, dan sekarang biarlah kami semua mau duduk diam di hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kayaknya juga Engkau yang memakai, Engkau yang menerangi hati dan pikiran setiap kami juga pada pembicara yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu, sehingga biarlah firman-Mu ini nanti akhirnya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami pun juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada-Mu, saat ini juga kami mau bersatu hati untuk mengusir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya biarlah semua dari kami dapat tertuju hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Yellow. Senang sekali nih bisa ketemu lagi di dalam ibadah online hari ini. Teman-teman gak kerasa ya udah sampai bulan Agustus nih kita nih. Wah, Cici harap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Teman-teman, dunia servis berkembang secara cepat dan dinamis. Perusahaan-perusahaan kelas dunia selalu memikirkan bagaimana caranya memberikan servis layanan yang excellent kepada semua customer-nya, sehingga akan tercipta nanti loyal customer. Nah, yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Mereka berlomba-lomba untuk menarik para customer. Nah, demikian juga kita dalam dunia pelayanan, kita pun bisa melakukan lebih dari dunia sekuler tadi. Seperti yang Paulus katakan di dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, sehingga kita akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Teman-teman, dalam melayani Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Harus teratur, harus dengan tulus, harus dengan ramah, harus dengan penuh kasih juga. Nah, contohnya misalnya kalau kita pelayanan di bidang musik, tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan berlatih sebelum hari H-nya. Bagaimana kita mengatur tempo, menentukan nada-nada dasarnya, sehingga pada saat hari H-nya musik dan lagunya terdengar begitu harmoni. Demikian juga kita harus mempersiapkan diri dengan berdoa supaya Tuhan akan memberikan hikmat akal budi kepada kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nah, teman-teman, excellent service atau pelayanan yang prima ini berbicara tentang ketelitian dan tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa memberikan service yang excellent? Kita mau belajar dari seorang Ribka yang memberikan service yang excellent kepada hamba dari Abraham. Pada saat hambanya dari Abraham ini mencari seorang gadis untuk dijadikan istri dari anak majikannya, yaitu Ishak. Kita mau baca di dalam Kejadian 24 maksudnya, ayat yang ke-10 sampai ke-14. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini.
tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, teman-teman, tentunya untuk mencari seorang istri bagi anak majikannya itu bukan hal yang mudah. Hamba Abraham ini berkata kepada Tuhan bahwa nanti kalau tiba di suatu mata air, kalau dia ketemu dengan seorang gadis yang akan memberikan minum kepada dia dan kepada unta-untanya, itulah gadis yang akan dipilihnya. Karena di situ banyak sekali gadis-gadis yang sedang memang mengambil air dengan buyungnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ada 4 hal yang dilakukan Ribka di dalam dia memberikan servis yang excellent kepada hamba dari Abraham ini. Yang pertama adalah kita baca di dalam ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Mika, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ke-16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu ia kembali naik. Yang ke-17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ke-18, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Nah, teman-teman, hal pertama yang dilakukan Ribka adalah menjawab dengan sopan dan ramah kepada hambanya Abraham tadi, kepada bujangnya Abraham tadi. Dia jawab dengan sopan dan ramah. Ini salah satu servis yang excellent, karena mereka sebelumnya tidak mengenal dan belum pernah ketemu. Hal yang patut kita contoh sebagai generasi zaman now adalah berlakulah sopan dan ramah kepada sesama kita. Di dalam Efesus 4 ayat ke-32a, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kita harus bersikap ramah ya teman-teman ya. Mari berikan senyummu yang terbaik. Yang kedua adalah, kita baca di dalam Kejadian 24 ayat 17 tadi, kemudian berlarilah hambamu itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Nah, teman-teman, di sini dilihat bahwa Ribka mengatakan pada ayatnya yang ke-18, minumlah Tuan, padahal itu bujangnya dari Abraham, hambanya dari Abraham, tetapi dia memanggilnya Tuan. Sebagai seorang tamu, walaupun kedudukannya apa, dia tetap memanggil Tuan dengan penuh hormat. Artinya janganlah memandang orang atau memperlakukan orang berdasarkan apa yang dilihat dari rupa dan apa yang dikenakannya. Di sini Ribka tidak memandang itu semua. Dia memperlakukan sebagai seorang tamu, memanggilnya Tuan. Jadi poin yang kedua yang bisa kita ambil yaitu kita jangan memandang orang dengan melihat apa yang dikenakannya dan apa rupa orang itu. Hari-hari sekarang orang melihat apa yang dipakainya, naik mobil apa, pakai sepatu apa. Nah, kalau wah keren nih mentereng, orang baru bisa bersikap ramah, mendekati. Tetapi kalau orang melihat orang sederhana, berjalan kaki, naik angkot,
Kadang orang memandang sebelah mata. Teman-teman, kita sebagai para pelayan Tuhan, kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Ribka, yaitu tidak memandang rupa dan memandang apa yang dikenakannya. Yang ketiga adalah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kita tahu tadi ya, di ayat yang ke-17, bujangnya Abraham itu berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Dia mintanya cuma sedikit, tetapi Ribka memberinya begitu banyak. Selain hamba Abraham tadi minum, unta-untanya pun semuanya diberi minum dengan puas. Artinya, Ribka memberikan servis yang excellent, yaitu memberikan lebih dari apa yang diminta oleh bujangnya Abraham tadi. Nah, mari kita juga harus memberikan kepada generasi sekarang ini, yaitu yang serba lebih. Lebih apa saja nih? Yaitu yang pertama, beri lebih perhatian. Kita lebih memberikan perhatian. Yang kedua, beri lebih semangat. Beri lebih dorongan. Yang keempat, beri lebih waktu. Kita memberikan waktu kita. Yang kelima, beri lebih teladan. Kita harus menjadi teladan. Kita memberikan lebih di atas rata-rata orang lain. Nah, teman-teman, ketika kita memberikan lebih kepada generasi sekarang ini, generasi ini, maka kita akan melihat generasi ini akan berjalan terus lurus dan mereka tidak akan mendapat kesulitan dan kegagalan karena kita support, ya. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-18, jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Di sini ada kata segeralah atau bergegas. Kalau kita lihat KBBI, itu artinya adalah cepat. Segeralah itu cepat. Nah, service excellent yang dilakukan oleh Ribka yaitu dia dengan cepat, dengan sesegeranya memberikan minum. Hal yang patut kita contoh adalah jangan kita menunda-nunda, apalagi kita bermalas-malasan. Kalau ada orang minta tolong, terus kita cuek-cuekin gitu. Mari kita segera bergegas dalam melaksanakan sesuatu. Entah itu kita lagi belajar, entah kita bekerja, entah sedang membantu orang. Apapun yang kita kerjakan, mari hal-hal yang positif tadi kita lakukan dengan sesegera mungkin, dengan cepat. Ingat, janganlah kita jadi pemalas. Amsal 6 ayat 9 mengatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Ya, teman-teman, mari kita melakukan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, maka kita akan melihat berkat itu akan menghampiri kita. Mana contohnya? Contohnya adalah Ribka tadi. Setelah dia memberikan servis yang excellent kepada bujangnya Abraham, apa yang didapatnya? Ribka dipilih menjadi menantunya. Menantunya dari Abraham, yaitu dari menjadi istrinya Ishak. Kita tahu tadi bahwa di dekat sumur tadi, wanita-wanita itu banyak, gadis-gadis banyak. Tetapi kenapa Ribka yang dipilih oleh bujangnya Abraham? Karena Ribka memberikan servis yang excellent. Berbeda sekali dengan wanita-wanita yang ada di sana yang sedang menimba air tadi. Apalagi yang didapat Ribka? Selain dia dipilih menjadi menantu, dia pun mendapatkan perhiasan-perhiasan yang begitu banyaknya. Nah, teman-teman,
kalau kita melakukan service yang excellent, maka kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa juga. Ayo, tetap kita semangat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tutup firman Tuhan ini dengan sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kiranya berikan kepada setiap kami untuk kami boleh bersungguh-sungguh kami melakukan, memberikan service yang excellent dari apa yang kami bisa lakukan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman Yellow dimanapun mereka berada, khususnya mereka berada di rumah masing-masing. Biar kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberikan kesehatan di masa pandemi ini, supaya mereka juga boleh tetap kuat Tuhan menjalani hari-harinya. Buat yang masih sekolah, kuliah, mari Tuhan berikan hikmat akal budi buat mereka, sehingga mereka juga boleh melakukan sekolah secara online dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you.